anak-anak kami tahap 1 peserta pelatihan kerja dan sertifikasi. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara tadi melihat mereka grogi, ya karena ini pertama mungkin bagi mereka. Tapi bagi mereka ini adalah yang luar biasa. Jadi ada awalnya kita tahap pertama karena keterbatasan biaya untuk kopi, kita hanya menerima 12 orang dan 2 orang diseleksi dan kembali pulang, jadi tinggal 10 orang. Itu dari gereja Kristen Protestan dari Mentawai, lalu dari DKPS, dari HKBP, dan dari GKI Sumut, yang juga datang dari berbagai daerah. Ada dari Karos, Tunggali, ada dari Simalungun Raya, ada dari Siantar, ada dari Medan, ada 2 dari kabupaten di Kota Mentawai. Dan dihadiri juga oleh para instruktur, 1 Bapak Penatua Manak Kasigiro, 1 Eno Purba, dan 1 Gideon Jai, serta saya juga lihat itu ada Grace Sinaga. Jadi boleh bersukacita, boleh hadir bersama keluarga GKI Sumut Sinabu. Sekali lagi salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mendeskripsikan konsep yang abstrak, artinya konsep abstrak itu konsep yang bingung menjelaskannya gimana, namanya abstrak. Kecenderungan menjelaskan sesuatu yang abstrak itu biasanya kita menggunakan perumpamaan. Kalau istilah bahasa Indonesia, majas, metafora. Contoh, apa itu cinta? Nah, itu kan nggak bisa kita. Cinta itu seperti kita pakai metafora. Kenapa? Karena cinta itu abstrak. Jadi nggak bisa kita menjelaskan sesuatu yang abstrak langsung. Apa itu nasi? Gampang. Ya. Apa itu kursi? Apa itu handphone? Bisa dijelaskan langsung. Cinta itu perjalanan. Nah, persoalan yang kedua adalah banyak orang yang belum pernah berjalan dalam dalam satu konsep touring. Ya, dia pernah berjalan dari rumah ke rumah, tapi belum pernah dia berjalan dalam satu tour. Ada rute-rute yang dia jalan. Jadi susah dia menangkap penjelasan metafora, perumpamaan ketika ada orang yang berkata dengan cinta itu perjalanan. Susah. Yang dia tahu karena ada lagunya, cinta itu seperti asam di gunung, garam di laut. Gimana anak-anak mau memahami seperti asam di gunung, melihat asam di gunung belum pernah, ya kan? Jadi susah. Jadi persoalan perumpamaan itu juga berhubungan dengan pernahkah kita mengalaminya. Itu makanya saudaraku tidak heran di ayat yang ke-50, di ayat yang ke-51 Yesus bertanya sama para murid, ngertinya kalian yang kujelaskan? Nah, jawabannya, ya, kami mengerti. Semoga Tuhan melalui Roh Kudusnya juga memberikan kecakapan bagi kami, bisa menjelaskan 5 perumpamaan tentang surga ini. Dan nanti kita akan akhiri khotbah ini dengan kalimat ayat 51. Apakah jemaat yang hadir saat ini mengerti perumpamaan? Dan kami berharap jawabannya ya, kami mengerti. Kira-kira begitu ya, karena perumpamaan. So, pertama begini Bapak. Ada doa Bapa kami di surga. Kan tadi kan kita doa sama. Apa doanya? Datanglah kerajaanmu, lanjut.
Oke, atau sama. Jadilah kehendakmu di bumi. Jadi saya pakai istilah. Memang ada namanya basilu tuteo atas dan basilu tuteo bawah. Itu gayanya penulis teolog begitu. Nah, kerajaan Allah itu bukan tempat. Itu dulu kita pahami. Jadi jangan langsung bayangkan kerajaan Allah itu sebuah istana berhiaskan emas, intan, mutiara, dan ada pengawal-pengawalnya seperti buku Wahyu. Ada berkepala singa, berekor ini, segala macam. Kepalanya 7. Banyak yang mengatakan ya seperti itu suasana kerajaan. Tidak. Nah, ini dulu poin yang pertama, bahwa penjelasan Yesus kepada para muridnya menjelaskan situasi kerajaan Allah, bukan tempatnya, tapi situasinya. Maka doa yang diajarkan kepada muridnya adalah kondisinya, bukan posisinya. Nah, ini poin. Jadi di mana kerajaan Allah itu posisi, tapi situasinya. Maka jadilah kerajaanmu di bumi seperti situasi yang kamu inginkan di surga. Jadi yang akan datang itu berhubungan dengan apa yang saat ini. Jadi yang future, yang akan datang itu saat ini, yang presentis. So ini poin pertama, penting. Nah, di ayat sebelumnya sudah dijelaskan ada 2 perumpamaan. Tapi ini konklusi, ini penutup. Ada 5 cara Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Topik kita kerajaan Allah dalam hal yang kecil. Pertama, dia berbicara tentang biji sesawi. Ini menarik. Apa maksudnya? Apa nilainya dalam hubungannya pada situasi ini? Ini karena ini simbol. Seperti kami tadi awal menjelaskan bahwa menjelaskan sesuatu yang abstrak membutuhkan perumpamaan. Tapi jangan dipaksa. Perumpamaan itu dipakai untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang abstrak. Contoh, ada pendeta. Ini ada ya, bukan kami dua. Tapi boleh saja. Contohnya, coba lihat dulu telapak tangannya dia. Itu seperti huruf apa itu? M. M di kiri, M di kanan. Ada yang huruf Z? Ada. Huruf K, L, satu huruf kita ya. Semuanya huruf. Makanya ada yang bilang begini. Memon atau memento mori. Memento mori. Ingatlah hari kematian. Itu kenapa? Orang berdoa menyatukan, dan ketika dia lihat tangannya, dia terima berkat bahwa kapanpun dan dimanapun manusia akan meninggal dunia. Jadi ingat hari kematian. Jadi kalau ada orang yang sombong, nah, buat begini. Jangan kau tampar. Ada kau palak sama orang, kau kecewa sama kata pendeta Saragi itu. Kenapa kau tampar? Mori, mati, supaya mati. Jangan gitu. So makanya kalau ada suami, ibu nggak bisa diatur, tunjukkan begini dua-dua. Papa, ini apa? Ingat kematian. Jadi jangan kau apa? Ngerti sedikit perasaan. Wah, kira-kira begitu ya kan? Nah, ini karena ikut istri saya, nanti kamusnya lihat. So ini contoh satu perumpamaan itu. Tapi jangan juga dipaksakan. Lalu apa hubungannya dengan biji sesawi tadi? Nah, ada versi, tapi ada versi. Karena apakah dia adalah benih yang terkecil di kelompoknya? Iya.
kalau dia dikelompokkan pada jenis sayuran. Nah, ini poin dulu. Nah, yang menarik adalah di ayat yang ke-31. Biji sesawi yang menarik apabila sudah tumbuh. Nah, ini kita garis bawahi dulu ayat 32. Ada kalimat apabila sudah tumbuh. Nah, saudara coba bayangkan, hanya ada satu namanya kota Jericho yang di daerah Israel, daerah yang paling subur dan terkenal dengan pertanian. Selebihnya itu tandus, gersang, dan kekurangan air. Nah, ini coba bayangkan. Jadi kalau nanti suatu saat mau perjalanan rohani, hubungi saya. Nah, saya juga agen ya. Ini sekalian promosi ya, Tulang ya, mohon izin ya. Karena saya sudah 2 kali. So, kenapa? Karena Bapak Ibu di Israel, kenapa tidak heran Musa berjalan begitu lama dan banyak kubang-kubangan? Karena memang air itu sangat ya, sekali setahun, 2 kali setahun sudah haleluya, haleluya, haleluya. Orang Israel begitu kalau datang hujan. Karena cuma 2 kali itu udah hebat, setahun datang hujan. Nah, boleh bayangkan, artinya benih yang ditabur ke dalam tanah itu, dia akan berjuang bukan mencari air, tapi berjuang untuk bisa tumbuh. So, maka poinnya adalah bukan soal ukuran bahwa biji sawi itu kecil, tapi persoalannya adalah apakah sesawi itu mau tumbuh. Ini dulu pertanyaan. Maka poinnya apa? Kemauan itu. Karena ketika kamu sedia, kamu mau tumbuh, maka kamu berubah bukan lagi sayur tapi menjadi pohon yang besar. Bahkan saya sudah melihat sesawi itu lebih panjang daripada pohon ares yang yang dibanggakan oleh Israel sebagai pelindung sebuah benteng pertahanan dalam zaman Israel kuno. Jadi di Israel itu ada namanya kota lama, kota baru. Di kota lama itu di depannya itu ada pohon ares. Ternyata tidak lebih panjang dan tidak lebih besar pohon ares daripada pohon sesawi. Nah, ini poin. Jadi poin pertama adalah apakah saudara saat ini mau tumbuh bersama Tuhan? Mau? So, ini poinnya. Jadi di rumah kita ngomong dulu gitu. Ini memang kau kecil, kau miskin, mukamu pun jelek, taunya gitu. Bilang nanti gitu ya, suami sama istrinya, istri sama suami. Yang kalau istilah istri saya ngomongnya begini, ada lagu kami waktu pacaran, lagu Hello Band. Nah, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu. Judulnya Aku Tertipu, Aku Terperdaya oleh Tipu Muslihat. Yang nggak tahu aku kenapa aku jatuh cinta sama aku. Nah, ini kok kamusnya istri sama kamusnya suami, kan? Yang nggak mau mengakui siapa yang pertama kali mengatakan cinta. Oh, ini kalau udah punya anak kan, mama itu dulu ngejar bapak. Nah, biasanya gitu. Tapi ngomongkan sekarang, kau itu kecil, jelek, miskin, nggak tahu aku apa yang bisa kuharapkan dari. So, ini poinnya. Tapi kamu mau bertumbuh bersama. Saya pun begitu. Amin. Itu kenapa Bapak Ibu punya rumah sendiri. Itu kenapa Bapak Ibu bisa membesarkan dan menyekolahkan anak. Dan itu kenapa gereja ini bisa semegah ini. Karena kita mau tumbuh bersama. Ini poinnya. So, kalau kita tidak mau tumbuh bersama, nggak bisa jadi gereja yang besar. Nggak bisa. Kalau dibuat dulu istilahnya dalam media,
nangisnya kursinya melihat gedung yang besar. Tapi inilah wujud simbol bahwa GKI Jemaat Sinabung adalah sesawi yang sebenarnya. Karena mereka mau tumbuh bersama menjadi gereja yang besar, di mana burung-burung bersarang di atasnya, di dahannya, di mana anak-anak Tuhan, komisi pria, komisi ibu, pemuda sekolah minggu memuji dalam persekutuan bersama di dalam. Amin. So, ini poinnya. Tapi kalau dalam satu rumah tangga tidak mau bertumbuh, selalu mengeluh, jangan bilang sesal. Dia bukan biji sawi. Biji apa itu pendeta? Biji-bijian itu. Biji-bijian. Kenapa orang nggak mau tumbuh? Poinnya apa? Sifatnya, kondisi situasinya apa? Kritikannya apa? Karena egois. Merasa dia besar, merasa dia lebih. More you give, more you receive. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu diberkati, semakin banyak kamu menerima. Itu poinnya. Lalu Yesus menjelaskan nilai yang kedua. Seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan, lalu diadukkan ke dalam tepung terigu. Tidak ada bedanya juga dengan sesawi. Di Israel itu kalau dirupiahkan, ragi itu harganya sekitar 37-38 ribu rupiah. Berapa sikal? Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu penting. Tapi poinnya adalah, karena ragi, maka roti itu mengembang dan memiliki bentuk. Ini poin. Artinya Allah menginginkan situasi di mana kita mau bertransformatif dalam kehidupan. Dalam bahasa yang enak didengar, maukah kamu melebur, menyatu, supaya rumahmu, persekutuanmu punya bentuk, punya ciri. Apa ciri khasnya? Apa bentuk? Kenapa nggak pernah punya bentuk? Karena nggak ada yang siap untuk melebur. Maka ragi menjadi simbol pengorbanan. Tadi poin pertama, saya mau bertumbuh sama Tuhan. Poin kedua, kalau kamu mau bertumbuh, siap berkorban, siap melebur seperti garam. Apalagi kalau dia tidak punya rasa. Begitu. Siap Bapak Ibu, siap saudara, melebur dalam persekutuan ini, melebur dalam rumah tangga. Siap pendeta. Saya mau berkorban. Maka nggak heran suami marah istri, ya. Istri marah suami lari, nggak nampak itu. Nah, itu bukan melebur, itu apa itu? Apa namanya itu ya? Kalau udah istri, marahnya bapak kayak ada pintu ajaib, satu detik hilang, bisa menghilang tiba-tiba. Itu laki-laki luar biasa, orang Batak di Sumatera ini. Ya kalau suaminya marah, istri ingusnya kayak itu ya, panjang gitu, tapi nggak nampak. Gitu. Nah itu. So, kenapa? Coba kalau kita lihat ke belakang, lihat lagi di dalam. Nggak akan jadi apa-apa negara ini kalau tidak ada satupun rakyatnya yang mau berjuang. Kalau bahasa kebangsaannya lah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan, itulah ragi. Siapkah saudara mengutamakan kepentingan rumah tanggamu
daripada kepentingan rumah sendiri. Kepentingan persekutuan ini daripada kepentingan. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Katanya mana? Yang nggak bisa dimasukkan lagi kau ke rahim, kalau nggak dimasukkannya kau. Nah itu lihat. So kalau ada satu rumah tangga yang belum memahami konsep nilai ragi itu, maka hancurlah kerajaan surga itu di rumah. Kenapa gereja ini terlalu lambat kalau kita buat laporan tahunan? Karena belum ada yang siap menjadi ragi. Karena ragi itu akan buat kita mengembang, berkembang. Ini poinnya. Bilang dulu ke sebelahnya, mulai saat ini kau harus berkorban untuk gereja. Sama-sama dua bilang. Udah? Tenang Purhanger, ya. Oh, Purhanger sekarang senang lah dia ya. Udah banyak ya, udah banyak masukan gue. Banyak. Kita butuh ini, siap. Ya. Gak harus mewah ibu buat yang cantik ini. Gak harus mewah. Buat bunga-bunga di sini. Ada waktumu. Gak harus lihat kiri kanan. Berbuat kebaikan itu gak harus seperti itu. Ada waktumu. Aku untuk Tuhan kok. Buat cantik rumah Tuhan. Samanya di rumah pun begitu. Ya kan? Gak harus lihat kiri kanan. Gak harus. Biar berkembang. Yang berkembang siapa? Ragi itu juga. Kita juga. Jadilah kehendakmu. Kehendakku kau mengembang. Kau melebur. Kau mengorbankan diri untuk persekutuan ini. Karena itu yang kuinginkan. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan. Lalu yang ketiga, ini hampir sama dengan yang keempat. Perbedaannya cuma satu. Kalau yang ketiga dengan gembira ia pergi menjual segala miliknya karena dia melihat di sebuah ladang ada harta yang terpendam. Kenapa? Karena di zaman itu uang-uang disimpan di tanah, harta-harta disimpan di tanah. Belum ada bank, BRI, BNI nggak ada di sana. Semua disimpan. Lalu ketika dia berjalan, dia melihat dan hukum Hammurabinya itu menjadi miliknya ketika dia mampu menebus dan membayar dan membeli ladang itu. Bedanya dengan yang keempat dia jalan, lalu dia lihat. Karena yang dia mau cari selama ini, yaitu ada sebuah intan, satu mutiara yang sangat berharga. Lalu dia kembali, akhirnya aku menemukan apa yang kucari selama ini. Perbedaannya adalah jika yang ketiga dia dapatkan itu dengan spontan. Kalau yang keempat dia sudah punya niat mencari itu. Ada orang ya nggak terlalu begitu melayani di gereja, tapi tiba-tiba dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada orang seperti kami nih, para penatua, para pendeta, memberi hati untuk Tuhan demi mencari satu mutiara yang berharga. Lalu ketika dapat, apapun kami kasih untuk pelayanan ini. Itu kalau yang ketiga seperti Bapak ini. Poinnya apa? Pertama, yang ketiga, memahami bahwa lebih berhargakah berkat Allah daripada apa yang kamu miliki. Ini poin. Allah mau mengatakan dengan perumpamaan, dengan gembira, ia memilih pergi menjual harta miliknya dan membeli ladang itu karena dia memahami berkat Allah jauh lebih hebat, jauh lebih mahal dari apa yang kumiliki sekarang. Amin. So, di mana
kita mengetahui itu. Ini saya selalu sering bilang, tadi waktu kita katakan di dalam responsoria, salam damai, salam damai. Tadi salam-salam. Itulah berkat Allah. Lalu Anda pergi memberikan sebagian dari berkat, belum menjual ya, semuanya. Masih uang 2.000-an, masih uang 5.000-an itu. Ada uang 50 tadi, persembahan. Nanti dicek. Masih uang 2.000, 5.000 itu belum. Nah, kalau level Tuhan, semua itu. Kenapa? Karena kamu hadir dalam pergumulan saat itu, kamu hadir dalam kekhawatiran saat itu. Lalu orang di depanmu hadir sebagai jalan Allah, membuatmu bergairah, membuatmu hidup dalam keberanian, dalam perjuangan. Di saat berdiri, kamu berdiri. Di saat bernyanyi, kamu bernyanyi. Dan dengan hanya melihat wajah yang di sebelah, kamu hidup. Inilah rumah Tuhan. Ini kenapa orang mengatakan salam damai, salam damai, selamat hari Minggu. Kenapa? Karena aku sudah menemukan harta terpendam itu sekarang. Maka tidak heran orang yang pergi ke gereja karena mau mencari harta itu. Dan ketika dia pulang, dia bergairah dan mencari harta-hartanya. Untuk dia kembali pada hari Minggu depannya. Aku beli tempat ini. Maka nggak heran Bapak Ibu Saudaraku, ada satu pribadi karakter. Kalau dia pergi ke gereja, itu terus bangkunya. Seperti sudah dikontrak itu. Coba lihat, coba dulu lihat kiri kanan. Iya ya, kalau Amang Ginting itu kalau duduk di situ terus, minggu depan itu lagi. Karena dia menemukan harta itu di situ. Nggak pernah itu. Awal minggu pertama bangku 1, minggu kedua bangku 2, minggu ketiga bangku 3, minggu keempat sen dulu pendeta. Nggak ada itu. Di situ terus duduk. Saya bangga lihat orang begitu. Jadi bagi kita yang belum punya tempat duduk, yang dikontrak, belum temu itu. Belum temu. Sampai merpala-pala dia datang lebih cepat supaya duduk di bangkunya. Nggak heran. Tapi ada orang yang penting di belakang lah. Mau pertama pun dia datang, mau terakhir pun dia di belakang. Itu belum temu itu. Makanya datang ke gereja lebih parah pulang gereja. Mukanya, coba lihat mukanya kiri kanan. Enggak ada itu wajah-wajahnya orang yang menemukan harta terpendam itu, harta yang berharga. Kalau orang menemukan harta yang berharga, pulang. Gimana orang yang dapat 1 M? Gak tahu. Gelisah dia. Ada itu kulihat orang di warung super win, dikeraskannya volumenya. Super win, apa itu? Slot itu. Itulah harta yang berharga. Pulang gereja, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Enggak ada. Sama mukanya, jeleknya. Enggak ada. Nanti boleh Bapak Ibu. Lihat aja. Berarti belum. So sekarang bilang dalam hatinya, Tuhan, aku mau setiap hari ini menemukan harta terpendam itu di rumah Tuhan. Dan termasuk di gereja, di rumahmu sendiri. Harta terpendam itu. Harta yang paling berharga semuanya. Omong kosong itu. Ada itu. Kalau kau mengatakan hartamu yang paling berharga adalah rumah tangga, maka wajahmu berseri di situ. Ya kan? Berseri. Ini masuk rumah pun mukamu jelek ini. Keriputmu tambah. Lebih bahagia kau di luar. Ini udah parah ini. Kan ada? Saya pikir-pikir juga itu waktu saya melayani di Haranggaul. Kenapa lah orang Haranggaul banyak
banyak kali warung. Dan semua orang sarapan pagi di warung. Oh, observasi lah itu. Rupanya lebih ramai yang jualan di warung itu daripada istrinya. Minum apa besan? Saya pakai besan ya, tahu besan? Susu bes. Gawat. Di rumah nggak ada. Makanya istri saya tiap pagi, gimana sih Pak? Nggak ke warung lagi. Jadi kalau ibu-ibu di sini belum ramah pagi-pagi, itu kenapa suamimu lari ke warung? Karena dia belum menemukan harta yang berharga. Kalau anak-anak, papa nggak ini papa, kau belum menjadi harta yang berharga bagi orang tua. Benar. Gampang buat yang berharga itu. Aku harus jadi berharga buat pasangan. Aku harus jadi berharga buat orang tua. Jadi harta yang berharga. Supaya apa? Supaya dia menjual harta miliknya. Dia menjual segala kesibukannya. Dia menjual segala waktunya untukmu. Itu poinnya. Untuk Tuhan dia menjual semuanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Allah menginginkan situasi itu terjadi di rumah tanggamu. Tapi bagaimana kalau kamu belum mau untuk menjadi harta itu? Ini poinnya. Jadi sekarang mari belajar. Saya dulu kuliah semester 5 sampai les itu 2 bulan di salah satu gereja. Hanya untuk senyum. Awal-awal pegang. Tapi jangan senyum-senyum terus. Sama istri orang senyum. Sama suami orang tapi senyum. Kalau yang namanya senyum seimbang ya. 2 cm kiri atau 3 cm. Kanan juga harus 2 cm. Jangan di sini 1 cm, di sini 4. Itu bukan senyum. Belajar seimbang. Hidup itu kan begitu. Jangan dinenekkan. Makan kau. Minum kau. Nah, itu bukan senyum. Mengancam itu. Oh, ini poinnya. Yang keempat. Ini bagi kita. Udah lama mau dicarinya ini. Pergi dia terus melalang buana. Kalau ibaratnya ini seperti tahun 2017, batu akik. Pecinta batu akik. Apanya? Kecubung, kecabang, kecebong, nah inilah batu akik. Lama dia mencarinya, akhirnya menemukan. Kenapa? Inilah orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan itu. Karena terlalu dekat sama Tuhan, belum tentu mengenal Tuhan. Lalu dia terus berupaya, apa yang sebenarnya yang kau inginkan sama aku Tuhan? Apa yang kau inginkan dari? Ada satu mutiara, kalau disebut di sini, satu mutiara yang sangat berharga. Apa itu? Tuhan itu sendiri. Ini poin sama kita, anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan pernah minta buat kita. Kalau jemaat oke. Tuhan berikanlah kemurahan, Tuhan berikanlah kebaikan. So, kalau kita pelayan, jangan ragu ngomong. Tuhan yang kuminta engkau saat ini. Setiap apapun doa kita, mintalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah ada, kehebatannya, kebaikannya, keajaibannya, mujizatnya pasti di bawahnya. Gak mungkin dia datang tinggal itu. Hanya kita yang sering tinggal. Mana handphoneku? Itu. Mana bajuku? Tinggal. Tapi kalau kita sudah minta Tuhan, hadirlah bersama. Otomatis. Tuhan menginginkan satu pemahaman yang utuh bahwa yang berharga adalah Yesus itu sendiri. I need you. Aku membutuhkanmu saat ini. Bukan kekuatanmu, bukan solusi, bukan apapun yang ada, tapi hanya engkau yang kubutuhkan saat ini. Amin. Tidak kuinginkan pujian, harus ada keyboard, harus ada ini, harus ada AC, harus ada kipas. Yang kuinginkan saat ini hanya engkau Tuhan.
itulah kerajaan Allah. Apa artinya kerajaan ini kalau tidak ada rajanya? Itu poinnya. Kalau kamu sudah menemukan rajanya, semuanya akan kau jual hanya untuk memberikan dan membeli raja itu sendiri. Benar ya? Ibu-ibu, bapak bangun rumah, nggak ada yang nempati, hancur itu rumah. Catnya berkelupas, semuanya berkelupas. Nggak ada artinya semuanya itu kalau bukan kau ada saat itu. Ini poinnya. Karena itu dia mau mengatakan, yang kucari, karena banyak orang salah mencari apa sebenarnya yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan. Ini poin. Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Aku butuh ini, aku butuh itu. Salah. Aku butuh pendapatan sekian, aku butuh ini sekian, aku butuh modal, aku butuh ini, aku butuh ini. Salah. Aku butuh Tuhan. Itu ada baru-baru ini viral itu, bulan Juni kemarin. Ada ibu-ibu dari Sulawesi. Biasanya kalau Jokowi datang dia bawa amplop, tapi dia enggak. Wah, aku hanya butuh Bapak peluk saya. Terakhir dia dapat 10 amplop. Udahlah, peganglah keteh. Itu viral di TikTok. Biasanya Jokowi kasih 1 amplop, salamnya kasih 1 salam. Tapi ibu-ibu ini dia ngomong, saya hanya butuh peluk Bapak. Jadi dapat 10 amplop, semua dikasih. Siapapun manusia membutuhkan, semuanya modal-modal ini. Namanya manusia. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa yang kita butuhkan sebenarnya bukan itu? Ini hanya bungkus-bungkus kecil yang lebih besar dan yang siapapun milik. So kenapa tidak kembali ke dasar? Kalau ininya dari Tuhan, kalau ininya dari Tuhan, kalau ini dari Tuhan, so aku butuh Tuhan. Selesai. Aku butuh Tuhan. Maka perumpamaan ini menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini yang kita cari salah. Yang kita butuhkan tidak benar. Kita membutuhkan Tuhan. Karena itu dia terus mencari ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana untuk apa yang dia cari. Apa sebenarnya yang kubutuhkan dalam hidup? Ini poin. Maka tidak heran di penutup dia mengatakan dengan metafora jalan, pada akhirnya situasi pemisahan akan terjadi. Orang-orang yang setia kepadaku ini akan kumasukkan ke dalam pasu, dan orang-orang yang tidak setia kepadaku akan kubuang. Orang-orang yang satu mau bertumbuh bersama, kedua berkorban bersama, melebur, mentransformasikan hidupnya, ketiga orang-orang yang siap menjadi harta yang terpendam itu, memiliki dan menjadi harta yang berharga, dan yang keempat, dan yang membutuhkan aku satu-satunya dalam hidupnya, maka dialah yang kubutuhkan. Saatnya kita dipisahkan, tapi bukan berarti kita dipisahkan. Nanti baca Injil Matius. Mau ini orang baik, ini orang yang tidak baik, sama-sama dapat hujan dan matahari. Sampai sekarang belum pernah kulihat tetanggaku nggak dapat matahari. Karena pendeta kan orang baik. Tuhan jangan kasihlah hujan situ, kan betul itu. Nah contoh, kita hujan, dia nggak hujan. Aku jemur kain, dia pun jemur kain. Tuhan yang panas ke sini lah, itu janganlah, nggak ada itu. Yang baik sama yang tidak baik dikasih hujan sama panas. Kalau ada kasih tahu ya, ada temuan baru. Salah pendeta itu.
Sampai sekarang semuanya dikasih. Karena sama-sama ikan. Masalahnya, aku mau ikan ini. Nanti sekali-sekali datang ke Haranggau. Ada namanya satu pekerjaan Douton. Tahu Douton ya? Jadi ditebarlah Douton ini di kapal lah dia. Kalau di film di cerita Bibel Alkitab kita itu, dia pergi ke pinggir pantai. Dia pergi ke pasir. Di situ itu orang laut. Kalau Haranggau di sampan itu. Jadi ini namanya luga. Luga itu dayung. Nah, ditariknya lah net jala itu. Dapatnya lah ikan. Sekarang lagi apa? Ikan yang merah-merah. Lohan. Asal datanglah lohan, kepalanya buang. Asal datang lohan, mati kan? Buang. Ikannya tahu. Nah, kira-kira gitu. Datanglah sejak korman, buang. Kenapa? Nggak terpakai. Siap. Datanglah sortolina, buang. Kan? Datanglah lilis, kenapa? Lohan. Gak pakai. Ada tadi namanya di sini ya? Bukan gak ada ya. Tapi kalau ada, makanya bilang, aku mau menjadi ikan yang Tuhan inginkan. Itu poinnya, jangan. Karena Yesus menginginkan orang-orang yang setia dengan ukurannya, dengan kriteria. Belum tentu hidup kita selama ini sesuai dengan kriteria itu. Samanya ikannya tuh. Ikannya disebut lohan. Ada lagi itu yang di paret-paret itu, ikan gobi. Enggak dipakai tuh, dibuang itu. Ada sama-sama nila, tapi kurus. Nah ini pun dibuang. Sama-sama nila, tapi kurus. Kepalanya besar. Pernah lihat lele? Wow, kepalanya kayak paha. Dagingnya kecil. Dibuang itu, dimatikan itu. Nah ini penyakit ini. Ada itu. Nah, seperti beliak, darangon. ETSP darangon. Itu apa darangon itu? Kudisan. Ada. Enggak dimakan itu. Tapi orang Batak yang gitu pun disembat. Tuhan enggak gitu. Maka poinnya apa? Hidup di dalam kriteria Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Aku hanya ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup. Maka hidupku hidup dalam jalan Tuhan. Jangan putar kiri, jangan putar kanan. Ikuti aturannya supaya menjadi ikan yang baik, ikan yang Tuhan inginkan hidup. Lihat putar kiri, jangan. Tahan selera. Nanti diambil orang. Memang godaan dunia ini luar biasa enak, luar biasa nikmatnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak menginginkan Anda seperti itu. Maka di akhir kalimat dalam ayatnya yang ke-50 Tuhan Yesus mengatakan, seperti itulah nanti ahli Taurat menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaan hati. Maka teruslah belajar apa yang Tuhan katakan dalam firman. Maka saat ini kami akan mengulangi. Maukah Anda hidup dalam Tuhan? Supaya hidupmu bertumbuh bahkan lebih dari yang seharusnya. Maukah Anda berkorban untuk Tuhan supaya hidupmu berkembang, dengan itu menjadi lebih sukses dari saat ini? Maukah Anda menjadi harta yang berharga? Maukah Anda membutuhkan dan mencari Tuhan satu-satunya? Karena itulah yang dibutuhkan anak manusia. Dan maukah Anda hidup dalam kriteria? Apakah saudara saat ini mengerti perumpamaan ini?
Jawablah, ya saya mengerti. Saya ulang, apakah saudara mengerti perumpamaan ini? Kalau dalam bahasa Israel, yalah, amin. Saya mengerti dan melakukan. Jadi kalau ada pendeta, amin, 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 saya lakukan. Mendengar itu bukan listening, tapi hearing. Ada satu pekerjaan namanya public hearing. Dia mendengar, bukan public listening. Kalau listening ya dia dengar, tapi dia nggak suka itu. Tapi kalau hearing, dia dengar, dia paham, dia lakukan itu. Maka saat ini mari kita buat, kita jadikan hidup kita, rumah tangga kita, gereja GKI Jemaat Sinabung ini menjadi kerajaan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bagaimana kami memahami kerajaan Allah yang jadi di bumi saat ini seperti yang di surga.